Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Awalan hayyan bina naskurullahi ta'ala ala hidayatihi wa taufiqihi ala nikmatil islam wal iman wa kadzalika nikmatis sehah wal afiyah. Sanian sholatan wassalaman ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pentingnya toleransi dalam umat beragama sangatlah penting agar kita memperoleh timbal balik dari orang lain dalam hal kebaikan, dalam pertolongan, dalam memberi bantuan. Ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan, membantu orang yang sedang kesusahan, bersifat baik kepada seseorang, maka orang tersebut akan memberikan timbal balik kepada kita. Dia akan bersifat baik, dia akan menolong kita, dia akan membantu kita, meskipun dalam konteks beda agama. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sosial. Dia membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya. Jadi, maka jadilah makhluk yang bersosial. Jangan semena-mena kita bersifat sombong. Jangan semena-mena kita bersifat angkuh. Tidak membutuhkan orang lain. Tidak butuh orang lain. Jangan. Bayangkan ketika kita lahir saja kita membutuhkan orang lain. Ketika kita meninggal, kita membutuhkan orang lain untuk memakamkan diri kita. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita angkuhkan sehingga kita merasa tidak membutuhkan orang lain? Kita membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidup ini. Ketika kita meneladani sifat Rasulullah, beliau adalah manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia, memiliki sifat yang sangat mulia, memiliki hati yang sangat mulia. Ada suatu kisah, Rasulullah ini memiliki kebiasaan. Di setiap harinya beliau pergi ke pasar untuk menemui seorang kakek Yahudi. Kakek itu buta. Dan Rasulullah setiap hari memberi makan, membawakan makan, dan menyuapinya. Tapi kakek itu tidak tahu kalau yang memberi makan, yang menyuapinya itu adalah Rasulullah. Dan kakek itu sangat benci kepada Rasulullah. Tiap hari dia membuat fitnah, memaki-maki Rasulullah. Dia bilang Muhammad itu pendusta, Muhammad itu gila. Jangan kau ikuti ajaran Muhammad. Setiap hari kakek itu menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Namun Rasulullah tetap memberi makan pengemis itu, membawakan makan setiap harinya, menyuapi dengan sangat lembutnya. Kemudian sepeninggalnya Rasulullah, ketika Rasulullah telah wafat, Sayyidina Abu Bakar ini ingin menjalankan semua sunnah Rasulullah dan bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, sunnah apa lagi yang belum aku lakukan?" Aisyah menjawab, Rasulullah setiap hari itu pergi ke pasar memberi makan seorang pengemis buta. Lalu Abu Bakar menjalankan sunnah itu. Ia setiap hari pergi ke pasar untuk memberi makan si pengemis tua dan buta tadi.
Namun Abu Bakar memberinya berbeda. Dia hanya memberi saja, menaruh makanan itu. Dan si pengemis kaget. Siapa kau? Gitu kan? Abu Bakar menjawab, saya yang setiap hari memberi Anda makan. Seperti itu. Tidak, kau bukan dia. Dia itu memberinya dengan lembut dan juga menyuapiku. Seperti itu. Setelah itu, pengemis tadi lagi-lagi memaki-maki Rasulullah, memfitnah, menghina Rasulullah. Hei, kau jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu gila. Dan betapa kagetnya Abu Bakar, orang yang setiap hari Rasul beri makan, Rasul datang ke sana, namun dia setiap hari juga memaki-maki beliau, memfitnah beliau. Dan seketika itu Abu Bakar memberitahu kepada sang kakek itu, hei kakek, orang yang setiap hari datang ke sini, yang memberimu makan, yang menyuapimu, dia sekarang sudah wafat. Lalu kakek itu menangis sejadi-jadinya. Kemudian Abu Bakar memberitahu lagi, dan tahukah kau kakek, orang yang memberimu makan dengan lembut, yang menyuapimu, ia adalah Muhammad utusan Allah. Dan seketika itu kakek tua tadi itu langsung kaget dan bertanya-tanya, apakah kau berbohong? Tidak, dia adalah Rasulullah. Dan seketika itu pula kakek itu pun menangis bahwa yang setiap hari ia maki-maki, yang setiap hari ia fitnah adalah orang yang selama ini Dan seketika itu pula kakek itu diberi hidayah dan masuk ke dalam Islam. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Kita harus saling membantu meskipun dalam perbedaan agama. Karena mungkin saja orang yang selama ini tidak mengenal Islam bisa mengenal Islam lebih jauh lagi dari pribadi kita sebagai seorang muslim, gitu kan, yang toleransi terhadap sesama umat beragama, tidak saling bermusuhan, namun meneladani sifat Rasulullah yang baik, yang berakhlak mulia meskipun kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berbeda agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.